Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanur Hakim di NIM 2892250098 Prodi Manajemen. Dosen penampung Dr. Sogeng Prayetno SEMN. Kali ini saya akan membersihkan hukum bisnis. Yang pertama yaitu law business. Istilah hukum bisnis merupakan suatu yang masih baru di Indonesia. Dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business, yaitu artinya usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Hukum dagang, surat tanda bukti lapor 1847 nomor 23. Para pelaku usaha atau bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan lagi kata dagang, akan tetapi seringkali menggunakan kata bisnis yang sesungguhnya artinya lebih luas, meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Undang-undang dagang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini. Dalam perkembangan transaksi bisnis yang terjadi dalam zaman modern ini, maka kebutuhan makin berkembang dan hubungan bisnis didukung oleh kecanggihan teknologi dan mengakibatkan transaksi bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh praktisan hukum. Dalam era globalisasi pada saat ini, maka aspek persaingan yang bebas antara individu atau antar negara telah terjadi dalam segala aspek kehidupan, termasuk pada bidang bisnis. Sistematika hukum. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk fungsinya diperlukan adanya mengelompokkan norma-norma yang disebut sistem hukum, yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. 1. Hukum publik. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan kewenangan negara serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan lain-lain. 2. Hukum privat. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata dan B. Hukum dagang. Dalam perkembangannya saat ini, istilah hukum dagang sudah tidak banyak digunakan lagi, dan sebaliknya banyak digunakan istilah hukum bisnis, yang sesungguhnya mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya mencakup satu privat atau hukum privat, akan tetapi juga mencakup hukum publik. Ada berbagai hal yang membuktikan bahwa hukum bisnis juga termasuk dalam golongan hukum publik, adalah antara lain diterapkannya hukum pajak dalam kegiatan bisnis. Di samping itu juga dari peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, dalam banyak hal dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau kejahatan bisnis. Dan demikian penulis pendapat bahwa hukum bisnis masuk dalam golongan
golongan hukum sendiri yang mencakup hukum publik dan hukum privat. 3. Subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti membawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban dari ini disebut subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum. Sebagai konsekuensi dan dari pendapat bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, jenis kelamin, suku, ras, warga negara, dan serta sosial. Subjek hukum terdiri dari manusia, naturalistik atau person. 2. Badan hukum versus person. Ada 1. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Oleh karena itu, orang yang membentuk manusia itu disebut orang asli atau naturalistic person. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum dalam manual saat ia dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. 2. Badan hukum sebagai subjek hukum. Selain manusia sebagai membawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan atau perkumpulan yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum dinamakan badan hukum atau person, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum, yaitu perseroan terbatas, PT, yayasan, dan koperasi. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat ditindak dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagai manusia, misal dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan jual beli, bahkan dapat digugat dan mengugat di depan pengadilan. Hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.